Selamat pagi Alberta. Oke, yuk sebelum kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, sebelum kita menaikkan pujian buat Tuhan, kita siapkan hati kita terlebih dulu. Kita minta Roh Kudus yang memimpin kita dalam ibadah kita pagi ini, supaya kita fokus, kita sungguh-sungguh bernyanyi buat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman-Nya. Kita juga mau sungguh-sungguh berikan yang terbaik lewat persembahan kita. Kita mau sungguh-sungguh menikmati Tuhan dalam ibadah pagi. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan satu hari lagi dalam hidup kami. Kami masih bisa membuka mata kami pagi ini. Kami masih bisa menikmati satu hari lagi. Dan yang terpenting pada pagi ini kami masih bisa datang beribadah di Alberta, bertemu dengan saudara-saudari kami seiman, dan kami sama-sama mau memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami mau sama-sama menikmati ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami tahu ini semua hanya karena anugerah-Mu saja, karena itu kami tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bernyanyi untuk Engkau. Haleluya, amin. Bagi jemaat Alberta yang sudah siap, saya undang untuk berdiri. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan lewat lagu ini. Yang sudah merasakan kebaikannya, sudah merasakan karyanya, mari sama-sama naikkan syukur kita lewat pujian. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Alberta, naikkan syukur-Mu lewat lagu ini. Nyatakan, ya Tuhan, Alberta mau selalu bersyukur. Kami nikmati anugerah-Mu, kami
berjalan di dalam kebaikan-Mu. Kami dituntun oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Terima kasih Tuhan. Kau angkat kami, Kau buat kami berharga. Terima kasih Tuhan. Kau yang membuat kami berharga di mata-Mu. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Sama-sama katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi Alberta, katakan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. terima kasih. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk semua anugerah yang boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu kalau kami punya Tuhan saja, itu cukup bagi kami. Anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu Tuhan, pagi ini tak henti-hentinya kami mau terus nyanyikan pujian untuk Engkau, menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Alberta sekali lagi sama-sama nyatakan dari hati kita. Kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau
Aku berharga di matamu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk terus memuji Engkau pagi ini. Haleluya. Amin. Salam Alberta. Ya, sebelum kita lanjut penyanyian kita, berikan dulu salam dan senyummu buat saudara-saudarimu kanan, kiri, depan, belakang. Oke, semua siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amin. Kita mau katakan Dia satu-satunya jalan kebenaran, Dia satu-satunya jalan kehidupan. Amin. Yuk sama-sama katakan ya, hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran kita. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi-lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Alberta, sekali lagi nyatakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan haleluya, haleluya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tepuk tangannya buat Tuhan kita, katakan glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi-lagi glory, haleluya. Ini pujian Alberta untukmu Tuhan. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Hanya dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Hanya Dia sumber kemenangan kita. Yuk sama-sama nyatakan lewat pujian ini. Kaulah kuatku, Kau kebanggaanku, Tuhan. Kau gunung batuku. Yuk sama-sama Alberta. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap angkatku, tahu sungguh Engkau bersamaku.
itu, ini keyakinan kami. Amin. Kami takkan goyah bersamamu Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Dia sumber kuat kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Di kanan kiri kami roba, tapi kami percaya bersamamu. Bersamamu saja kami kuat Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sama-sama kita mau katakan, Kaulah kuatku, Kau penghiburku Tuhan. Yuk sama-sama katakan, Kaulah kuatku. Kaulah kuatku, penghiburanku. Lagi-lagi, Kaulah kuatku, penghibur. Kaulah kuatku, penghiburanku. Kaulah kuatku. Haleluya. Kaulah kuatku, penghiburanku. Allahku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu. Alberta, lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu. Kau sumber kemenangan kami. Sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Amin. Silakan duduk Jemaat Alberta. Hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Walaupun banyak badai, banyak gelombang, tapi bersama Tuhan kita tetap kuat. Saya yakin kalimat quote and quote, kalimat klise itu udah sering banget kita dengar dan mungkin sering kita ucapkan ke diri kita sendiri. Tapi biarlah kalimat itu juga terus jangan berhenti kita ucapkan sampai akhir kita menutup mata. Mengingatkan ke diri kita sendiri, apapun yang kita hadapi, tapi bersama Yesus kita kuat. Bersama Yesus kita tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang Alberta. Kau beserta kami semua, Kau beserta kita di tempat ini.
Mari sebelum kita dengar firman-Nya pada pagi ini, kita angkat lagi satu pujian terakhir. Dan setelah itu kita mau sama-sama sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau dengar, kita mau renungkan, dan kita juga mau lakukan dalam kehidupan kita. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Yuk saya undang kembali berdiri, kita mau sambut firman Tuhan. Lewat lembah kelam, terima kasih Tuhan, Kau tetap beserta kami. Kau tak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Kau memulihkan, Kau menyembuhkan kami, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
di tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Terus selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Tukang tenang bersamamu, Bapa. Tukang tenang bersamamu, Bapa. Amin. Kami mau mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu melampaui segala keterbatasan dan kekurangan-Ku Tuhan. Melampaui apa yang sudah dipersiapkan. Biar berkat-berkat rohani dari surga yang telah Engkau persiapkan dari surga sepenuhnya dan seutuhnya diterima oleh umat-Mu, tanpa dikurangi baik karena keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan maupun umat-Mu dalam mendengarkan. Oleh karena itu kami bergantung kepada-Mu Roh Kudus untuk memastikan taburan benih firman jatuh di tanah yang subur di hati kami. Menerjemahkan firman Tuhan sesuai kebutuhan umat-Mu masing-masing pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami ini. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Haleluya. Ya, PowerPoint-nya mohon dipersiapkan. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah tentang menjadi saksi, saudara-saudara, tentang bersaksi. Puasa menjadi saksi. Oke, ini khotbah saya menjadi saksi Tuhan. Mari kita buka. Diklik 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Apa itu jadi saksi, saudara-saudara? Apa maksudnya menjadi saksi? Ya, apa maksudnya menjadi saksi? Klik, ini ada kisah tentang Dr. Lukas, Suster Maria, dan Markus, saudara-saudara. Ya, suatu hari di ada satu orang, sebutlah namanya Matius, saudara-saudara, lagi sakit gigi, dia pergi ke Dr. Lukas. Sampai di ruang prakteknya, biasanya ada Suster Maria jaga pasien, jaga tamu yang daftar pendaftaran, tapi nggak ketemu. Dia nunggu di ruang praktek, di ruang tunggunya dengan nggak sabar, saudara-saudara. Sangat nggak sabar. Kemudian dari dalam ruang praktek terdengar suara letusan senjata, dor gitu. Nah, buru-buru Matius lupa dengan sakit giginya. Dia buka ruang prakteknya dan dia lihat di sana Dr. Lukas sudah tertelungkup, bajunya merah menjadi darah. Ada Matius di meja itu, Matius lagi berdiri megang senjata dengan gemetaran, ya, dan Suster Maria yang bengong ketakutan. Begitu, saudara-saudara. Akhirnya polisi datang, Markus ditangkap polisi dengan tuduhan membunuh Dr. Lukas. Dalam sidang, saudara-saudara, Matius ditanya, apa yang terjadi pada hari itu? Sebagai saksi kan, Matius bilang, saya nggak sabar, Pak Hakim, di ruang tunggu, lalu saya nunggu, lalu terdengar suara letusan, saya masuk ke dalam, dan saya lihat Dr. Lukas sudah tertelungkup, baju putihnya berubah menjadi merah darah, Suster Maria bengong, dan saudara terdakwa megang senjata dengan gemeteran, gitu kata saudara. Dengan gemeteran. Oh, oke. Ya, lalu dipanggillah saksi berikutnya, Suster Maria, saudara. Suster Maria dipanggil. Apa yang terjadi hari itu? Waduh, Pak Hakim, saya lagi jaga di pendaftaran, tiba-tiba masuklah Yudas, katanya gitu. Saudara Yudas mau merampok. Dia masuk ke ruang praktek, lalu dia todong Dr. Lukas. Dr. Lukas melawan,
Dan si Markus, dia bilang gitu, Markus mencoba menolong dokter Lukas sehingga berhasil mencoba merebus senjata, tapi keburu meletus, katanya gitu saudara-saudara ya, keburu meletus. Dan dokter Yudas kabur lewat jendela, katanya gitu saudara-saudara ya. Jadi akhirnya diklik PowerPoint-nya, kembali ke PowerPoint ya, kembali ke PowerPoint. Ya, akhirnya saudara-saudara, hakim klik satu memutuskan membebaskan saudara Markus, lalu memberikan surat perintah kepada saudara Yudas untuk ditangkap, dan ditangkap ketika mau nyebrang ke Bali, disidang berdasarkan kitab KUHP 339, pembunuhan saudara-saudara ya. Nah, dari dua kesaksian ini, kesaksian Matius dan kesaksian Suster Maria, saudara-saudara, bedanya apa? Bedanya adalah Matius, dia cuma mendengar, lalu mengerti sebab melihat sebagian. Sementara Suster Maria, dia mengalami dengan matanya, dengan hatinya, dia ada di dalam ruangan itu, dia melihat dengan matanya apa yang terjadi pada hari itu. Nah, itulah saksi, saudara-saudara. Namanya saksi, dia melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dia mengalami peristiwa itu, sehingga kesaksiannya menjadi sahih. Nah, makanya klik di 1 Yohanes 1:4 dikatakan, kita baca, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami araba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami ada persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah, itulah saksi, saudara-saudara. Saksi adalah orang yang mengalami Tuhan, orang yang ya bukan cuma dengar khotbah, ya, bukan cuma dengar khotbah lalu menceritakan. Ini ada satu kesaksian, saudara-saudara. Ada satu penginjil di Afrika, tahun jebot lah ya, tahun lama ya. Dia orang bule, dia masuk ke pedalaman Afrika. Menurut catatan di lembaga misionarisnya, belum ada misionaris masuk ke pedalaman Afrika tersebut. Tapi anehnya ketika dia masuk, suku-suku pedalaman sudah menjadi Kristen, saudara-saudara. Sudah menjadi Kristen. Loh, menurut catatan dia nggak ada nih misionaris yang masuk ke pedalaman nih. Baru dia pertama. Bagaimana mereka menjadi Kristen? Nah, setelah diselidiki, saudara-saudara, satu orang, saya lupa namanya, kalau nggak salah Apolos, dikasih nama Apolos akhirnya orang ini, ya. Tersebutlah nama orang ini yang menginjil kemana-mana, saudara-saudara. Orang Afrika asli. Diselidiki, saya akhirnya ketemu dia siapa nih orang ini. Dia tidak berpendidikan, nggak sekolah, memang orang pedalaman. Nah, ketika dia ke kota, saudara-saudara, dia masuk ke KKR, mendengarkan khotbah pendeta, dia merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, dia bertobat, terima Tuhan Yesus, dibaptis. Dengan semangat yang membara, dia masuk pulang kembali ke pedalaman Afrika, dia menginjil. Gimana cara dia nginjil? Dia mengulangi khotbah pendeta yang dia dengar waktu KKR itu. Khotbahnya plek-plek sama, precisely sama, saudara-saudara. Dengan beberapa berdasarkan ingatan dia. Dia ceritakan khotbahnya itu, saudara-saudara, sehingga suku-suku pedalaman Afrika bertobat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang saksi adalah orang yang mengalami Tuhan. Oh, Tuhan yang hidup. Saudara tahu nggak Tuhan kita tuh hidup? Dia bisa berbicara. Amin. Amin, saudara-saudara. Dia bisa berbicara. Milikilah pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Nah, biasanya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu didapat melalui penderitaan. Daging saya nggak suka. Tapi kita belajar tentang hidup, belajar tentang Tuhan. We learn about life and God the most through pain and suffering. Melalui penderitaan. Kita belajar banget tentang hidup, tentang Tuhan melalui penderitaan.
Coba deh. Gini, jangan tanya mengenai hidup, mengenai Tuhan sama orang hidupnya baik-baik aja. Nggak pernah susah. Cuan terus. Hidupnya happy terus. Pasti pemahaman dia tentang Tuhan sangat minim. Dibandingkan orang yang menderita, tapi masih bisa ke gereja, masih bisa tersenyum, masih bisa angkat tangan menyembah Tuhan, masih bisa memuji Tuhan. Pasti pemahaman dia tentang Tuhan tuh dalam. Kalau ditanya, jawaban normatif paling gini, habis mau gimana lagi Pak, ya udah jalanin aja. Ya kan? Nah, habis mau bagaimana jalanin aja. Itu satu bentuk penyederhanaan dari penyerahan diri total kepada Tuhan. Penyerahan diri total kepada Tuhan, saudara-saudara. Penting banget orang Kristen memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Nah, Alkitab menjadi buku yang luar biasa karena Alkitab adalah berisi pengalaman-pengalaman para penulisnya bersama dengan Tuhan. Jadi ketika Musa meriwayatkan bagaimana Tuhan mengirimkan 10 tulah, itu benar-benar terjadi. Musa melihat dengan matanya sendiri. Dia yang pelaku utamanya, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan membelah laut Teberau, dia mengisahkan, itu benar-benar laut terbelah dua. Dia lihat dengan matanya sendiri. Daniel di gua singa, dia ngalami sendiri, saudara-saudara. Dia mengalami bagaimana Petrus, Yohanes, dan lain-lainnya, mereka mengalami sendiri. Bagaimana pertolongan Tuhan, mereka tuliskan itu, saudara-saudara. Makanya Alkitab bukan buku dongeng. Bukan buku katanya. Alkitab menjadi buku yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, miliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan itu yang kita saksikan. Amin. Ada satu cerita saudara-saudara, ada satu film, judulnya The Case, film Kristen. The Case. The Case ini cerita tentang seorang penulis Kristen. Sambil ngomong nanti saya ingat namanya ya. Sambil saya cerita. Beliau ini seorang ateis, agnostik ateis. Dia agnostik itu dia percaya nggak Tuhan ada. Aduh, gue nggak mau mikirnya, gue nggak ada bukti Tuhan ada apa enggak gitu. Kurang lebih begitu saudara ya. Lee Strobel namanya, Lee Strobel. Ya. Beliau master hukum dari Harvard University. Dia kerja di koran Chicago Tribune, kolom mengenai hukum, kasus-kasus hukum segala macam, saudara-saudara. Ya, dia ateis. Nah, istrinya tiba-tiba bertobat, terima Tuhan. Dibully lah sama dia. Ya, ngapain lu ke gereja? Wah, lu terima, jadi Kristen ya gitu, dibully lah. Nah, tapi Lee Strobel, saudara-saudara, merasakan satu pengalaman yang dia akhirnya berpikir berbeda tentang hidupnya, tentang ketuhanan, tentang kekristenan. Dia lihat istrinya hidupnya jadi penuh damai. Jadi tambah manis sikapnya ke dia, tambah baik, tambah penuh sukacita. Itu satu hal yang dia nggak bisa sangkal, saudara-saudara. Akhirnya Lee Strobel mulai berkata, wah jangan-jangan bener nih. Ya, jangan-jangan bener nih kekristenan itu. Akhirnya dia kumpulkan 10 pertanyaan keberatan kaum ateis terhadap kekristenan. Salah satu pertanyaan itu, kalau Tuhan ada, mengapa ada kejahatan? Ya, mengapa ada kejahatan? Ada 10 pertanyaan dia kumpulkan, dia pergi ke sarjana-sarjana Kristen di Amerika, dia tanya saudara, dan dapatkan jawaban. Jawaban itu dikompilasi jadi satu buku. Tema bukunya The Case. The Case for Christian Faith, The Case for Easter, The Case for God as a Creator, dan bukunya menang Gold Medal Award, saudara-saudara. Dan akhirnya, Lee Strobel jadi Kristen percaya Tuhan, saudara-saudara. Menjadi salah seorang apologet terkenal di Amerika, Bapak Ibu. Kenapa dia bisa bertobat? Karena istrinya punya kesaksian bagus. Istrinya mengalami Tuhan. Hidupnya berubah. Tanpa banyak cakap, banyak kata. Istrinya memenangkan suaminya melalui sikap hidupnya dia. Tapi harus mengalami Tuhan dulu. Amin. Harus mengalami Tuhan dulu. Jadi saksi adalah orang yang mengalami Tuhan. Apa yang kami raba, yang kami lihat, kami rasakan tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi ketika para rasul meriwayatkan kehidupan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus dongeng. Tuhan Yesus yang diawang-awang, yang tidak melakukan apa yang ditulis. Enggak, saudara-saudara. Mereka menuliskan apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya. Apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, itulah yang dituliskan oleh mereka. Makanya kesaksian mereka menjadi powerful. Makanya gak heran Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat.
Karena mereka mengalami Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salah satu doa saya setiap hari adalah, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Setiap hari. Dan selalu ada suara di hati saya baca Alkitab. Setiap saya doa, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Selalu di hati saya ada baca Alkitab. Gitu saudara-saudara. Baca Alkitab. Jadi saudara-saudara, kepenuhan roh dengan kita merenungkan dan membaca firman adalah hal sama. Kita baca dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Bukan, karena gini, ada orang baca Alkitab juga cuma untuk menambah intelektualitasnya aja. Bukan Alkitab membentuk dia, bukan. Makanya orang baca Alkitab harus ada kerendahan hati. Kemarin saya share video wawancara seorang hamba Tuhan J.J. John dengan R.T. Kendall. R.T. Kendall itu penulis Kristen, teolog juga, saudara-saudara. Dia bilang gini, si J.J. John nanya sama R.T. Kendall yang sudah tua. Apa yang akan kamu katakan kepada R.T. Kendall muda? Kalau ada kesempatan kamu ngomong sama diri kamu waktu masih muda. Dia bilang cuma ada dua. Cuma ada dua. Know your Bible and pray a lot. Kenali Alkitabmu dan banyak doa. Itu aja. Dia bilang makan secara ekstrim, dia bilang sekolah Alkitab nggak ada guna. Kalau ada orang mau sekolah Alkitab nggak ada guna. Buat anak-anak muda, saya kasih tahu, dia bilang cuma dua. Know your Bible and pray a lot. Baca Alkitab dan banyak berdoa. Karena dari mana kita tahu perkataan Tuhan kecuali kita baca Alkitab? Dari mana kita mengetahui siapa Tuhan kecuali kita bergaul dengan Dia melalui doa, pujian dan penyembahan, saudara-saudara. Nah, dua hal fundamental ini, berdoa ya dan baca firman, hidup bergaul dengan Allah, buat kita memiliki pengalaman batin, kita tambah kaya secara batin, tambah kaya secara ya pesona firman, sehingga hidup kita berubah, pasti berubah. Orang yang baca Alkitab dengan tekun, dengan hati yang lemah lembut, dibentuk oleh Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Pasti, nggak mungkin nggak, saudara-saudara. Nggak mungkin nggak. Ya, oke. Nah, berikutnya, klik lagi PowerPoint-nya. Tadi saksi udah jelas, saudara-saudara ya. Area kerjanya di mana? Area kerjanya. Oke, klik lagi. Area kerja seorang saksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudara-saudara. Sampai ke ujung bumi. Nah, area kerja seorang pesaksi adalah sampai ujung dunia, saudara-saudara. Nah, di mana ujung dunia itu? Para misionaris berpendapat Papua adalah ujung dunia. Ini kesepakatan di antara mereka. Papua adalah ujung dunia. Klik. Klik lagi. Ya, PowerPoint-nya. Nah, kita tahu, saudara-saudara, dari sesuatu yang bulat, nggak ada ujungnya. Anda nggak percaya bumi datar kan? Hah? Bukan kaum bumi datar kan? Kaum bumi bulat ya. Jadi kalau kita berjalan pada satu titik, jalan lurus, kita akan kembali sampai pada titik yang semula. Katanya menurut penelitian, kalau kita jalan kaki selama 8 jam setiap hari, dengan kecepatan 2 mil per jam, kita akan keliling 3 mil apa 2 mil per jam, kita akan keliling bumi dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Ibarat kata kita bisa jalan di atas air lah ya, melewati samudra ya, 2 tahun 8 bulan. Jadi ujung bumi itu nggak ada. Masa Tuhan nggak tahu kalau bumi nggak ada ujungnya sampai dia berkata sampai ke ujung bumi, saudara ya, sampai ke ujung bumi. Masa Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu lah ya. Jadi gini saudara-saudara, maksud ujung bumi itu adalah tanah di mana kita pijak, itulah ujung dunia kita. Dimanapun kita berada, itulah ujung dunia kita. Jadi di mana kita berpijak adalah ujung dunia kita. Di mana kita bersaksi? Right here, right now. Di sini, sekarang ini. Jadi saksi Tuhan di mana aja, saudara-saudara. Bersaksi di mana aja. Melalui perkataan dan perbuatan. Di kantor, di kampus, ada satu bapak mengkhotbah, saya pernah dengar kesaksian, dia diundang khotbah di satu kantor, satu pabrik. Semua karyawan wajib ikut. Muslim kayak apa? Wajib ikut kebaktian. Ya, Kristen kayak wajib ikut kebaktian. Tapi selama dia bikin ibadah, nggak ada yang bertobat. Kenapa? Karyawan yang ngeluh. Bosnya pelit banget. Jadi, our action talk louder than our mouth.
perbuatan kita berbicara lebih kencang dari mulut kita. Amin. Suatu hari anak rohani saya, mamanya cerita. Dulu waktu hamilin anaknya ini, dia ngidam mangga tetangga. Ngidam mangga tetangga. Tetangga ini mangganya diminta nggak boleh. Dibeli nggak dikasih. Pelit banget ini orang. Orang ngidam paling berapa mangga sih? Iya kan? Sementara pohon mangganya buahnya banyak. Diminta nggak boleh, nggak dikasih. Dibeli nggak boleh. Jadi dia bilang, saya tuh di bawah pohon mangga ngeliatin, ambil usap-usap perutnya, mangganya saudara setiap pagi. Untung anaknya nggak ileran ya. Iya kan? Aduh, ini bukan saksi yang bagus, saudara-saudara. Bukan saksi yang bagus. Bagaimana hidup kita seperti suratan yang terbuka tanpa celah. Tanpa celah. Bersaksi dengan perbuatan, tindakan, dan perkataan. Amin. Di mana ujung dunia kita? Di tempat di mana kita berada, udah itu ujung dunia kita. Itu Samaria kita, itu Yerusalem kita, itu Yudea kita. Bagaimana kita bersikap terhadap pelayan restoran misalnya, yang salah membawakan pesanan atau lama? Bagaimana kita berkendaraan? Waduh, saya banyak belajar tentang berkendaraan, saudara-saudara. Sabar dalam berkendaraan. Saya bawa mobil kebut, belajar bawa mobil pelan, bawa mobil ngasih jalan sama orang. Aduh, saya kalau dipotong orang nggak senang hati. Beneran. Karena saya tuh gini, orang itu teratur. Kalau mau belok kiri dari jauh saya sudah ambil kiri. Nah, kadang-kadang orang tuh main sonong boy itu dari kanan tuh ambil gitu. Wah, saya nggak senang hati, saudara. Tapi saya belajar. Bertahun-tahun saya belajar. Kasih orang jalan. Ya kadang-kadang kalah juga, ngomel juga. Ngomel juga, tapi di mobil sendirian. Tutup kaca. Ya kan? Ngomel. Tapi most of the time saya menang. Most of the time saya menang. Ngasih orang jalan. Dulu mah nggak ada ceritanya. Metro Mini kayak bus. Nggak ada saya kasih jalan. Tapi belajar. Bertahun-tahun saya belajar loh, mengekang emosi. Bertahun-tahun saya belajar mengekang emosi. Iya kadang-kadang kalah juga, ngomel juga. Ya kan, nah Tuhan kasih mobil, nggak ada tarikannya saudara-saudara. Mobil Suzuki XL7 tarikannya nggak ada. Jadi lebih sabar lagi saya bawa mobil. Ya kan, bersaksi di mana? Di sini sekarang. Bagaimana sikap kita sama mertua, sama menantu, mertua. Katanya menurut penelitian di Cekoslovakia, waktu itu masih Ceko dan Slovakia masih jadi satu. Perempuan tiap hari berbicara 17.500 kata. Mertua perempuan 17.000. Jadi bapak-bapak kalau dinas keluar kota 2 hari, ya 17.500 kali 2. Ya kan? Kenapa perempuan suka berbicara? Karena mereka suka didengar. Amin. Kenapa laki-laki jarang bicara? Karena laki-laki didesain untuk mendengar. Amin, bapak-bapak. Iya. Bu, paling aman cerita sama suami, Bu. Rahasia ibu aman. Enggak akan ingat dia. Didengerin juga enggak, dia asik aja sendiri. Bisa saya kalau masuk mobil langsung cerita, wow kerjaannya gini. Oh iya. Oh iya gitu ya. Jadi saya kasih tahu nih bapak-bapak, kalau dengar cerita istri kelamaan, oh gitu ya. Oh iya. Lalu akhirnya gimana gitu? Langsung. Akhirnya gimana gitu? Oke, modal kerja. Waktu saya cuma 30 menit ya, modal kerja. Kisah Rasul 1 ayat 8, kita kembali ke situ. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Roh Kudus adalah modal kerja kita. Coba, ya saudara-saudara ya. Ini, klik lagi satu. Ya jangan itu dari PowerPoint ya. Ini ayat, saudara-saudara, terjadi sesaat sebelum peristiwa ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya percaya itu. Ya. Nah ini kan Matius 28, 19-20.
Tapi saya akan baca dari ayat 17, ya. Begini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, perhatikan. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka yang ragu-ragu dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Jadi kepada yang ragu-ragu Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa nih, di sorga dan di bumi nih. Ya kan? Kalau kita berantem sama orang, kita punya kenalan preman, jenderal, tapi nggak ikut sama kita. Nggak nolongin kita, nggak ada gunanya saudara-saudara. Ya kan? Kalau kita berantem sama orang, jagoannya ngikutin kita, ngawal kita, nah itu aman tuh. Ya kan? Nah, dikatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, lakukan kewajiban kamu, dan aku menyertai kamu sampai kepada kemuliaan. Ya. Nah, ayat yang sama, ya, ayat yang sama, diberikannya kuasa kepada kita untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Oke, ayat yang sama saudara-saudara. Klik Markus 6 ayat 17 sampai 18, tapi saya bacakan dari ayat 16. Supaya yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini sama, penulisnya berbeda, menceritakan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Siapa yang percaya dan dibaptis dan akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi ketiga ayat ini sama. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana caranya Tuhan menyertai kita? Kayak gini. Tuhan Yesus kan naik ke surga. Ya kan? Di mana Tuhan Yesus sekarang? Hah? Tuhan Yesus kan berangkat ke surga. Di mana Tuhan Yesus sekarang? Di sorga. Tuhan Yesus di sorga. Buktinya ketika Stefanus dirajam sama batu, dia melihat, sungguh aku melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha tinggi, ya kan? Karena dia di sorga. Nah, siapa yang menyertai kita? Roh Kudus. Penyertaannya menyertai kita, penyertaannya kekal sampai kepada kesudahan zaman. Itulah modal kerja orang yang bersaksi. Tugas kita hanya melakukan. Suatu hari, saudara, di Dili, di Timor Leste, teman saya pegang mic, antang. Dia bilang gini, hari ini yang maju, semua yang sakit akan disembuhkan. Dia bilang gitu, saudara-saudara. Saya kan di bawah nih, orang pada maju, kok saya nengok, buset. Kan gue yang doain orang nih, bukan dia mah ngomong doang. Semua yang sakit akan disembuhkan, dia di atas mimbar, saudara-saudara, saya ngedoain. Iya kan? Waduh, enak aja dia gitu kan. Tapi bener loh saudara-saudara, semua yang saya doakan sembuh. Saya nggak tahu yang lain ya, teman yang lain ya. Tapi saya nggak percaya. Karena saya bisa doain orang meninggal. Ini sembuh. Sampai kan takutnya gini, namanya orang daerah, kedatangan tamu dari Jakarta, didoakan sembuh Pak gitu kan, bisa aja gitu karena menjaga hati tamu kan. Sampai sebelum saya doakan saya cek sakit apa, kecelakaan Pak, nggak bisa jongkok Pak, coba sekarang jongkok, nggak bisa Pak, sakit Pak, saya doakan coba jongkok, bisa jongkok saudara-saudara, baru saya percaya oh sembuh ternyata, sembuh. Yang kita lakukan tinggal bergerak sesuai kebutuhan, saudara-saudara. Suatu hari ketika saya masih remaja, saudara-saudara, ada satu tante sudah tua, udah saatnya mau meninggal lah. Keluarga bilang tolong dong orang gereja datang doain. Pak Gembala waktu itu nggak bisa, dia masih di GB Romangun. Akhirnya saya sama satu majelis yang udah tua, saya masih remaja. Ayo Leo pergi Leo, oke saya pergi gitu. Aman dong saya, karena kan pergi sama majelis nih. Dia lebih tua dari saya kan, lebih dulu Kristen kan, iya kan, datang. Dia nggak tahu gimana cara doain, saudara-saudara. Lah, kalau dia yang lebih dulu Kristen daripada saya, nggak tahu gimana saya kan. Saya masih culun-culun, saudara-saudara.
Masih SMA gitu, masih belum mengerti apa-apa. Ya kan? Ayo Leo, doain Leo, katanya gitu. Nah, gimana sih Om? Dalam hati saya sih nggak berani ngomong kan, nggak berani ngomong. Gimana sih Om? Kok saya yang doain gitu? Nah, saya minta hikmat Tuhan. Akhirnya bisa tuh saya layani dia. Hari itu saya layani dengan lancar sekali. Berapa hari kemudian dia meninggal dunia. Nah, semenjak itu saya doain orang meninggal terus. Jadi nanti saya tantangan doain tumpang tangan. Sampai ada teman saya bilang ini, bro, bapak isi itu sakit tuh, udah mau meninggal, lo doain lah. Kok gue? Ya lu kan bisa doain orang meninggal, katanya gitu, saudara-saudara. Kurang ajar, ya kan? Nah, suatu hari ada seorang oma jatuh di kamar mandi, udah koma, saudara-saudara. Udah koma. Saya dipanggil mendoakan. Saya doakan, saya layani. Terus saya bilang, udah selesai doakan, amin, saya keluar, saya bilang cucunya paling 2 hari. Karena biasanya 2 hari, saudara-saudara. Ya kan, paling 2 hari dipanggil Tuhan lagi. Udah terus saya lupa. Berapa bulan kemudian saya telepon lagi cucunya. Gimana sih oma kabarnya? Sehat kok, pulang katanya gitu. Sadar lagi, waduh. Saya bilang minta ampun Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ternyata gue bukan pendeta kematian. Tenang saudara-saudara ya, tenang ya. Saya bukan pendeta kematian ya. Tenang. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya benar saudara-saudara. Roh Kudus itu sahabat kita. Roh Kudus itu berdiam dalam kita. Kalau kita harus mendoakan orang sakit, doakan. Jangan takut saudara-saudara. Sembuh gak sembuh urusan Tuhan. Amin. Bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita, saudara-saudara. Bukan. Tanggung jawab Tuhan sepenuhnya. Yang kita lakukan, ambil langkah iman dan berdoa buat yang sakit. Amin. Oke, ayat terakhir. Klik. Ayat terakhir. Setelah ini saya selesai, saudara-saudara. Ya. Ayat terakhir. Kata-kata dari hamba Tuhan yang paling sedap didengar bukan waktu dia ngomong berkat. Tapi waktu dia berkata, saya sudah tiba pada poin yang terakhir. Yang lapar, mau buru-buru pulang karena takut langganan bakminya habis atau sotominya habis, bangkitlah, berjaga-jagalah. Saya sudah tiba pada poin yang terakhir. Di sini enggak, saudara-saudara ya. Kalau di Bosnia, pedalaman Afghanistan, Pakistan itu baru pembukaannya langsung begini. Di sini enggak. Sini jemaatnya haus firman, kelihatan dari wajah. Saya silo nih, penuh kemuliaan terpancar dari ada. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ada kata tenaga dan kuasa. Oke, klik. Terakhir. Kata tenaga berasal dari bahasa Yunaninya dunamis, kemampuan. Sementara kuasa, eksosia, otoritas atau yuridiksi. Jadi gini saudara-saudara. Ada orang punya otoritas, tapi nggak bisa melakukannya karena dia nggak punya kemampuan. Ya kan? Saya tambah hancur. Tapi ada orang punya kemampuan, tapi nggak punya yuridiksi untuk melakukannya, nggak punya otoritas untuk melakukannya. Nggak bisa juga. Nah, Roh Kudus memberikan kepada kita otoritas dan kemampuan untuk melakukannya. Contohnya anak-anak Skewa. Aku harik engkau dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Setannya ngamuk, saudara-saudara. Paulus aku kenal. Silas aku kenal. Paulus, Petrus aku kenal. Kamu siapa? Gitu, saudara-saudara. Iya kan? Nah, waktu saya pertama kali saya pelayanan pelepasan, itu saya masih jadi youth pastor, masih muda, saya belum menikah juga, saudara-saudara. Ada anak kita ikut keluarganya ke Gunung Kawi, ikut doang, nggak ikut sembahyang, ikut doang, keluarganya sembahyang Gunung Kawi, saudara-saudara. Pulang ibadah kerasukan, waduh, gimana caranya? Mungkin dalam nama Yesus keluar, nggak mau, kata gitu, saudara. Dalam nama Yesus keluar, nggak mau. Wah, udah gitu kan, jiper kita kan. Dalam nama Yesus, mau keluar nggak? Kalau nggak mau keluar, gue yang keluar, gitu, saudara. Keluar, orang nggak mau, katanya gitu, saudara. Waduh, mental saya jatuh, saudara. Waduh, apa gue kurang sakti, gue kurang kudus, hidupnya ya gitu, saudara, ya kan? Akhirnya keluar juga, paksa keluar juga, saudara. Keluar juga. Nah, itu pengalaman pertama saya mengusir setan. Karena saya takut loh. Jangan bilang ini antara kita aja ya. JBSS nih, jangan bilang siapa-siapa.
CBYTTA. Cuma buat yang tahu-tahu aja nih. Saya penakut, saudara-saudara. Dulu, waktu saya kecil, rumah kita lantai 2, ada kayu di tengahnya, depannya TV. Saya mau nonton TV. Di bawah. Minta temenin mama nggak mau, nggak bisa. Lagi masak. Dia saya naik ke atas, saya ingat kakak saya, koko saya udah ke Jakarta duluan, ngirimin gambar-gambar Tuhan Yesus tuh. Saya kelilingin gambar Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya kan? Aman kan? Kan setan takut sama gitu-gitu kan, menurut mama saya waktu kecil nih. Ya kan? Tiba-tiba saya ingat sesuatu, saya turun kabur ke bawah ketakutan, saudara-saudara. Kenapa? Gambarnya kurang. Bagian belakang saya nggak taruh gambar. Kalau saya jarang-jarangin kan jadi jaraknya jauh kan. Kalau setannya kurus dia masuk gini, ini pengalaman nyata. Pengalaman nyata saya, saudara-saudara. Waduh, kabur turun ke bawah, saya takut banget. Nah, aduh, itu iman anak-anak ya, saudara-saudara. Iman bocah ya. Tapi kita padahal punya kuasa loh. Kita diberikan otoritas dan diberikan kuasa. Dua-duanya kita punya melalui Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Jadi saksi kita sudah belajar, lingkup kerjanya kita sudah belajar, dan modal kerjanya kita sudah belajar. Nah, oke, terakhir. Saya janji ini terakhir. Coba Matius 28 tadi. Matius 28 PowerPoint-nya. Di Matius 28 itu, saudara-saudara, ada satu kata yang kurang loh menurut saya. Yang Matius lupa tuliskan. Matius lupa tuliskan. Tahu nggak kata apa? Coba tampilkan dulu. Tahu nggak kata apa tuh? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ada satu kata yang kurang. Kata pulang. Iya kan? Kalau pergi kan harus pulang, iya kan Tante ya? Kalau pergi harus pulang. Maka di sini saudara-saudara, suatu hari saya ke Tarutung. Udah 2 kali saya ke sana. Saya ke Salib Kasih, turun ke kota Tarutung, ceritanya No Mansion, jalan dari daerah Barus sampai ke Bukit Kasih, Salib Kasih itu, dia lihat kota Tarutung belum ada gereja, masih penyembah berhala, dan dia dengar suara lonceng gereja. Padahal nggak ada gereja. Lalu dia dengar suara berkata, inilah bangsa yang kupilih, kepada bangsa inilah kamu aku. No Mansion turun, menginjil orang-orang Batak, ditangkap, diikat di pohon. Saya ke pohonnya juga, saudara. Ditangkap, mau dipersembahkan pada dewa-dewa mereka. Mau dibunuh, mayatnya ditaruh di salib itu tempat dewa mereka. No Mansion berdoa kencang, saudara. Tiba-tiba langit berubah, ada petir, ujung badai, Batak ketakutan. Wah, ini beneran ini nih gitu, beneran apa dewanya hebat nih, mereka bertobat. Nah, saya ke kuburan No Mansion, saudara. Agak jauh dari situ, dari Tarutung, kota apa saya lupa namanya, ada kuburan No Mansion. Ada kuburan anjing, Tuan Takur. Jadi katanya No Mansion mau diracun, makanannya jatuh, dimakan sama anjing, anjingnya mati. Nah, orang-orang seperti No Mansion datang dari Eropa ke Tanah Batak, nggak pulang tuh saudara-saudara, meninggal di Tanah Batak. Saya ke Sanger, diajak ke kuburan misionaris di Sanger. Mereka orang-orang Eropa yang nggak sempat pulang, meninggal di tanah penginjilan mereka. Jadi memang dunia ini bukan rumah kita. Amin saudara-saudara. Jadi kalau kita menginjil masih pulang ya puji Tuhan lah ya. Tapi misionaris zaman dulu nggak pulang saudara-saudara. Banyak dari mereka meninggal dikuburkan di tanah di mana mereka menginjil. Jadi memang dunia ini bukan rumah kita. Kita cuma musafir. Amin Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Amin. Saya berdoa biar kiranya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan dan penghiburan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan worship leader singers boleh maju ke depan, mempersiapkan sebuah lagu. Saya undang Bapak Ibu berdiri dalam hadirat Tuhan. Persiapkan satu lagu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik. Teramat baik. Terima kasih.
Terima kasih untuk firman-Mu, Bapa. Biar kami dengan kuasa Roh Kudus menjadi saksi-saksi-Mu yang efektif untuk menceritakan kasih-Mu dengan perkataan maupun perbuatan kami kepada orang-orang terdekat kami, di rumah kami, di kantor kami, di kampus, di lingkungan di mana kami tinggal. Boleh menjadi saksi-saksi-Mu, Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang terkemuka dan terhormat karena karakter kami, karena gaya hidup kami yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Berkati gereja ini, GB Alberta biasa bertumbuh terus sesuai dengan kasih karunia, ukuran kasih karunia yang Kau tetapkan bagi mereka. Berkati Tante Tuhan, berkati staf gembalaan, berkati semua yang melayani di tempat ini, berkati jemaat. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saya silakan. Ya. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati pagi ini. Dan mari kita juga lakukan apa yang sudah kita pelajari sama-sama di firman Tuhan pagi ini. Kita mau menjadi saksinya. Kita mau tunjukkan lewat perkataan kita, perbuatan kita. Kita mau tunjukkan lewat hidup kita. Saya mewakili seluruh jemaat dan Ibu Gembala mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Leo Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau berikan persembahan kita. Bapak Ibu bisa siapkan masing-masing untuk persembahannya. Dan kepada yang bertugas, saya undang untuk maju. Nanti yang memberikan persembahan dalam bentuk uang fisik bisa masukkan di kantong, atau juga kalau mau yang scan QR bisa lakukan langsung di kode QR yang sudah tersedia. Minta tolong Ibu Tri ya, pimpin kita dalam doa persembahan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang indah ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu dan menikmati berkat firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu yang disampaikan itu boleh menjadi berkat dan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, biar Engkau yang menyucikan, menguduskan persembahan yang akan kami berikan ini, dan setiap kami bisa memberi dengan hati yang tulus dan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan kita, dan saya akan bacakan pengumuman. Bapak Ibu bisa simak di layar depan. Untuk pertama, apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah Alberta? Kalau ada, saya mohon kesediaannya untuk berdiri supaya kami bisa mengenali. Oke, tidak ada ya. Berikutnya, keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Leo Immanuel yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia dalam melayani pada kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, untuk kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi, dan hari Selasa ini tanggal 22 Oktober firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Puriantini Handoko. Mari berdoa bersama dalam benteng doa GB Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Terbuka untuk umum, jadi kita bisa mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Lalu untuk kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu sore pukul 18 dalam kebaktian Alberta Youth Team atau AYT. Dan hari Sabtu ini tanggal 26 Oktober, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dunggun. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian yang akan datang tanggal 27 Oktober pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Diharapkan juga para orang tua bisa membawa anak-anaknya beribadah supaya anak-anak juga bisa mengikuti sekolah minggu di lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Lalu untuk Komsel Pemuda Alberta diadakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober pukul 11
Firman Tuhannya disampaikan oleh PDP Paulus Sutejo. Keluarga besar GBL Beta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak David Hanatai yang berulang tahun tanggal 21 Oktober, Saudara Opianus Waruwu tanggal 22 Oktober, Bapak William Kurniawan tanggal 24 Oktober, dan Saudara Stefan Handoko tanggal 26 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita bisa ucapkan ketika tanggalnya masing-masing ya. Lalu keluarga besar GBL Berta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak David dan Ibu Suini yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 27 Oktober. Mari kita tetap dukung acara Kongko melalui makanan, minuman, atau juga dana. Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi Diaken Lilumin. Berikutnya, jemaat bisa mendapatkan lembar janji iman dari Diaken Rita agar kita bisa sama-sama mengumpulkan dana janji iman untuk dana Natal. Dana yang dibutuhkan lebih kurang 15 juta rupiah. Lalu bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan lembar janji imannya bisa mengembalikannya kepada Ibu Rita. Terima kasih kepada yang sudah mempersembahkan. Itu ada Bapak Herman 200.000. Mari siapa lagi yang mau tergerak untuk menyusul? Jangan lupa untuk tetap berdoa bagi gereja kita dan bangsa negara setiap malam pada pukul 9. Dimanapun kita berada, kita luangkan waktu untuk berdoa sejenak bagi bangsa dan negara kita. Juga jangan bosan untuk mengajak keluarga, saudara, atau tetangga beribadah bersama kita di tempat ini. Dan semua yang tadi saya sudah bacakan, Bapak Ibu bisa lihat di warta digital yang dikirimkan di WhatsApp grup GBL Berta. Itu saja pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan? Tidak ada. Oke, saya mohon kesediaan Alberta untuk kembali berdiri. Kita mau doa tutup dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Sebelum doa tutup, kita nyanyikan ref dari lagu pertama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, itu pernyataan kami di akhir ibadah ini. Kami mau terus mengucap syukur kepadamu. Kami mau tunjukkan juga rasa syukur kami lewat hidup kami. Kami mau tunjukkan rasa syukur kami lewat perkataan, lewat perbuatan kami kepada saudara-saudari kami di luar sana juga, biar hidup kami bisa menjadi kesaksian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah belajar, dan kami juga mau lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Leo Immanuel, yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberkatinya. Dan kami berdoa biar dimanapun Bapak Leo Immanuel melayani, di situ nama Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Untuk David, untuk Opianus, untuk William, Stephen, dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan, David dan Suini. Kami percaya Tuhan yang memberkati mereka secara khusus di hari spesial mereka. Dan mereka semua juga boleh kembali mengingat, kembali melihat ke belakang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Dan tahun-tahun yang akan datang pun mereka jalani dengan yakin, dengan teguh bersama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kali ini. Dan kami terakhir juga mau berdoa buat semua anak-anak-Mu yang beribadah pada hari ini. Dimanapun mereka beribadah, di tempat lebih kecil atau lebih besar,
di tempat yang lebih nyaman atau lebih nggak enak, kami percaya Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati. Tuhan yang beserta kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Dan mari kita mau terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus, memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkatimu dan melindungi. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, selamat bersaat teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita semua.